وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ. Apabila ada jamaah yang kesampiran dapuan, yang mendapatkan dapuan jabatan, ternyata diketahui condong pada kefahaman orang-orang yang sudah keluar dari jamaah, maka oleh ulil amri, mantap ulil amri, Bapak Imam maksudnya, maka oleh ulil amri setempat supaya, besar tulisannya, supaya melepas dan membebas tugaskan dari semua dapuan, supaya melepas dan membebas tugaskan dari semua dapuan. Ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi wa kafa wa sallallahu wa sallama ala rasulillahil mustafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, hafizakumullahu ta'ala. Alhamdulillah rabbil alamin. Di kesempatan hari ini alhamdulillah kita masih diberikan oleh Allah kenikmatan sehat wal afiat, aman fi amanillah wa fi barakatillah, dan tetap semangat di dalam rangka ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Ma'asyiral muslimin, hafizakumullahu ta'ala. Alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita lanjutkan lagi amar ma'ruf kita ajak-ajak, kita semangat di dalam rangka membuka akal sehat, akal waras, akal yang selamat. Seperti halnya lazimnya biasanya setiap bulan dulu kita sering memberikan atau mendapatkan teks daerahan semacam ini ya. Teks daerahan. Alhamdulillah saya pribadi alhamdulillah juga sering dapat, sampai sekarang juga ada, walaupun bentuknya foto, walaupun bentuknya PDF. Alhamdulillah masih ada yang menyambungkan sebagai bukti sambung kita kepada Bapak Imam katanya. Pada kesempatan hari ini saya ingin membahas tentang teks bernomor, yaitu teks Bapak Imam di bulan Januari tertanggal 2000 nggak ada tanggalnya ya, pokoknya bulan Januari, yaitu teks Bapak Imam tentang membahas nomor 3. Jadi nomor 3 Bapak Imam dalam teks ini kita akan meluruskan, kita akan mentabayun, mengenahni apa yang dimaksudkan dalam teks ini, kemudian kita luruskan sesuai dengan keadaan kenyataan kita atau keadaan yang terjadi. Mari kita baca, nanti kita tampilkan sebelah kanan atau kiri, nanti kita baca bersama-sama. Yang pegon, insya Allah tulisannya masih pegon, nanti kita terjemahkan. Nanti kita luruskan, kita bantah, kita ta'dil agar masyarakat umum, agar para masyarakat, para buron, para muhajir semangat dalam hijrahnya, kemudian bisa aslinya seperti ini. Kita baca nomor 3 ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini yang menyangkut dengan kita semua ini ya. Nasihat bab penjagaan dan pemagaran kepada jamaah dari pengaruh orang-orang yang kefahamannya berubah. Jadi nasihat, judulnya nasihat bab penjagaan dan pemagaran dari orang-orang yang sudah terpengaruh atau sudah berbeda atau kepahamannya berubah. Artinya kita ini yang sudah keluar dari jamaah Jokam. Ini nasihat ini soal luar biasa ini. Jadi teks itu
setiap bulan terbitnya, sebagai apa yang dikatakan oleh Bapak Imam, sebagai apa yang dinasihatkan oleh Bapak Imam, bahkan mengalahkan sampai Quran. Gini maksud saya, teks itu kalau ketinggalan harus diulangi lagi. Tapi kalau baca Quran, penyampaian hadis, kalau ketinggalan nggak ada diulangi. Bahkan ada penerobos itu sampai saking tertibnya, sampai izin kencing aja disuruh menandani nomor berapa dia pas kencing itu. La haula wala quwata. Kita baca, kita lanjutkan. Nasihat ijtihad kepada jamaah. Satu-satunya jamaah supaya tetap faham jamaah. Artinya tetap faham jamaah menurut versi Jokam. Supaya tetap memiliki faham jamaah yang kuat. Faham jamaah yang dimaksud adalah faham bahwa menetapi Quran hadis jamaah pasti wajib masuk surga, dan tidak menetapi Quran hadis jamaah pasti wajib masuk neraka. Ya, halus memang, halus, tegas, pasti. Jadi menetapi Quran hadis jamaah itu pasti masuk surga, dan tidak menetapi Quran hadis jamaah pasti masuk neraka. Iya, tapi sayangnya semua nasihat, semua opini seperti ini digiringkan kepada golongannya. Orang lain, golongan yang lain, jamaah yang lain tidak dimasukkan dalam kategori ini. Sayangnya itu. Jadi yang dimaksud Quran hadis jamaah itu adalah ya golongannya dia itu aja, tunggal, yang lain nggak ada. Kenyataannya seperti itu, artinya kenyataan omongannya seperti itu, keyakinannya juga seperti itu, ceramahnya juga seperti itu. Kefahaman ini berdasarkan keyakinan terhadap dalil-dalil dalam Quran dan hadis, yaitu amay yuti'illaha wa rasulahu yudkhilhu jannatin tajri min tahtihal anharu khalidina fiha wa dzalikal fawzul 'adzim. Surat An-Nisa ayat 13. Barang siapa yang taat Allah dan Rasul, maka Allah akan memasukkan orang tersebut di dalam surga, yang mana di surga tersebut akan mengalir tajri min tahtihal anhar, di bawahnya surga mengalir beberapa sungai khalidina fiha. Dia akan langgeng, dia akan abadi. Wa dzalikal fawzul 'adzim, dan demikian itu adalah keuntungan yang sangat agung. Ini yang dipakai dalil pendalilan Jokam itu ini. Terus-terusan dalil ini, padahal dalil ini kalau dirurut, ini kan bab waris sebenarnya, bab mawaris, bab faraid, tapi nggak apa-apa. Tapi yang saya sesalkan, yang kita sesalkan adalah mengapa dalil seperti ini mesti digolongkan atau mesti dinisbatkan kepada golongannya saja. Nah, ini yang bahaya. Dalilnya nggak apa-apa, dan nggak apa-apa. Lanjutkan ya. Wa may ya'sil man arada buhatal jannati falyalzamil jamaah. Barang siapa yang menghendaki di tengah-tengahnya surga, maka hendaklah menetapi jamaah. Ini pun jamaah yang dimaksud adalah jamaah golongannya, bukan jamaah yang lain. Yang lain tidak dianggap jamaah, yang lain dianggap firqah. Kemudian wa may ya'sillaha wa rasulahu wa yata'adda hududahu yudkhilu naran khalidan fiha wa lahu 'adzabun muhin. Barang siapa yang menentang Allah, ya'sillah, bermaksiat dan menentang pada peraturan-peraturan Allah, maka dia akan dimasukkan dalam neraka, khalidan fiha wa lahu 'adzabun muhin. Dia akan langgeng dan mendapatkan siksaan yang hina. Ma'asyiral muslimin hafizakumullahu taala. Ini juga dalil bab masalah warisan sebenarnya. Di surat An-Nisa itu ayat 13, 14 bab masalah warisan. Nggak apa-apa. Nah, kalau dalam kaidahnya, dalam pengambilan sebuah hidayatul ayat kan ada. Al-ibratu bi umumil lafdhi la bi khususis sabab. Ibrah itu diambil dari umumnya lafaz, la bi khususis sabab, bukan diambil dengan khususnya penyebab. Tidak apa-apa sebenarnya. Artinya pengambilan hidayatul ayat itu diambil dari umumnya lafaz saja. Tapi bukan sembarang orang yang bisa seperti ini. Bukan sembarang orang, bukan sembarang angger wong iso enggak.
ahli tafsir, ada ahli Quran dan sebagainya. Lalu pun ini sifatnya umum. Lalu yang paling parah lagi adalah orang-orang selain golongannya dianggap bermaksiat kepada Allah. Hanya golongan ini saja yang dianggap taat kepada Allah, kan aneh. Dengan tanda pembuktiannya yaitu netepi jamaah. Lanjut. Wa yadullahi 'alal jamaah wa man syadda ilan nar. Dan tangannya Allah, menurut mereka pertolongannya Allah beserta jamaah, dan barang siapa yang syadda, yang merezel, yang keluar, maka merezelnya menuju pada neraka. Maka satu-satunya jamaah supaya tetap menetapkan dirinya di dalam jamaah, tetap menetapi Quran hadis jamaah dengan cara 5 bab: mengaji Quran hadis, mengamalkan Quran hadis, membela Quran hadis, sambung jamaah secara Quran hadis, dan taat kepada Allah, taat kepada Rasul, taat kepada ulil amri katanya. Nah, dulu namanya amir, imam, diganti sekarang ulil amri. Berdasarkan Quran hadis dengan budi luhuring budi, satu-satunya jamaah supaya paham adanya jamaah dinasihati demikian ini agar satu-satunya jamaah mati sewaktu-waktu bisa berhasil masuk surga selamat dari neraka. Sungguh luar biasa nasihat ini, sungguh membawa kaum awam akan terbawa. Wah, luar biasa ini. Memang benar-benar tujuannya masuk surga. Iya. Tapi sayang sekali Anda itu memahami dalil, memahami Quran itu tidak sesuai pemahaman salaful ummah, tidak sesuai pemahaman salafus sholih. Dan para ulama-ulama yang keluar meluruskan itu. Para kita, para kawan-kawan, para masyayikh yang keluar itu meluruskan pemahamanmu gak unuku. Ya bener, kabeh golek surga, tapi bukan jamaahmu saja. Tapi ini kan penggiringannya semua ke jamaah Anda saja. Penggiringannya semua ke golongan Anda semua. Tidak ada kepada yang lain. Kita tidak dianggap ibadah. Kita dianggap firqah semua. Kita semua ini dianggap sudah murtad dari golongan ini. Masyaallah muslimin, hafizakumullah ta'ala. Kita lanjutkan lagi. Nah, ini yang tadi poinnya ya. Sekarang ini di dalam jamaah sedang terjadi cobaan. Mana cobaan? Yaitu adanya beberapa mubalik yang telah berubah kefahaman jamaahnya. Beberapa katanya. Beberapa itu hitungan di bawah 10. Ini sudah ratusan. Jadi jamaah yang menyimak, para jokam yang menyimak, jangan percaya, bukan beberapa, ratusan. Ratusan, mungkin bahkan ribuan yang mubalik itu. Ratusan, mulai dari tingkat bawah kelompok sampai daerah. Kalau di sini aja, di Karanganyar di sini saja sudah 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yang pokok-pokok saja, yang mubalik daerah aja itu ada sekitar 8 sampai 9. Belum yang mubalik kelompok, mubalik desa dan sebagainya. Baru sekabupaten ini, itu mubalik daerahnya sudah keluar itu 8 atau 9 itu. Belum yang lain, belum yang mubalik kelompok, belum mubalik desa dan sebagainya. Itu baru satu sini aja. Nah, belum daerah sana, Surabaya, Solo sendiri, Klaten, Klaten malah banyak lagi, Sragen dan lain sebagainya. Luar biasa sekali. Kalau ini dituliskan beberapa, ini berarti dihapusi nih. Ini Bapak Imam itu hanya diberi masukan kepada para pendekat-pendekatnya itu biar tenang. Hanya cuman berapa hanya cuman 2 atau 3 mungkin. Mereka berusaha mempengaruhi untuk meragu-ragukan kebenaran jamaah, menyalah-nyalahkan faham jamaah, ngentai ijtihad dalam jamaah, bahkan sampai mengajak keluar dari jamaah. Jadi mereka ini dianggap bahwasanya kita ini telah mengajak keluar dari jamaah, mengentai, mempengaruhi kepada jamaah-jamaah agar jamaah-jamaah ini supaya terpengaruh. Katanya seperti itu. Mengajak keluar, mengajak ngentai atau mengentai itu menentang sesuatu. Terus bahasa Jawa ini ngentai itu ya, kalau saya bodonan loh, tadi mateng tadi mentah meneh, kira-kira gitu ya, kira-kira gitu. Nah, kita yang keluar ini dianggap menentang mereka, mengajak mereka, mempengaruhi mereka. Kita lanjut. Apabila di antara jamaah yang masih melanggar larangan-larangan tersebut
berarti condong kepada mereka. Berarti condong pada kefahaman mereka. Jadi dilarang berhubungan kok berhubungan, berarti condong terhadap perintah mereka. Langsung saja ya kita duduk ya. Ini kan panjang kayaknya. Kita langsung ke poin aja, tidak kelamaan. Akibatnya bisa terpengaruh. Kalau sampai berhubungan dengan orang-orang yang keluar dari jamaah, bisa terpengaruh. Bisa keluar dari jamaah, mati, masuk neraka. Na'udzubillah min dzalik. Ingatlah firman Allah, falamma zaghu azaghallahu qulubahum wallahu la yahdil qaumal fasiqin. Barang siapa yang menyimpang, maka Allah akan menyimpangkan hati mereka dan Allah tidak menunjukkan kepada kaum-kaum yang fasik. Wala tarkanu lil ladzina zalamu fatamassakumun nar. Dan janganlah kalian condong kepada orang-orang yang zalim, maka neraka akan menimpa pada kalian. Al arwahu junudun mujannadah, fama ta'arafa minha talafa wa ma tanakara minha ikhtalafa. Roh-roh itu seperti pasukan yang berkumpul, bolo membolo. Jika saling mengenal, maka mereka akan menyatu, dan jika saling ingkar, maka mereka akan berselisih. Saya potong langsung bagian-bagian inti aja ya. Nah, di sini orang-orang kita semacam kita ini, orang-orang yang sudah keluar, menyatakan keluar maupun dikeluarkan dari jamaah ini, dianggap orang yang zalim, dianggap orang-orang kafir, sehingga jamaah dipagari. Tidak boleh untuk berhubungan dengan kita. Kalau sampai melanggar, maka mereka dianggap condong pada kefahaman kita ini. La haula wala quwata. Ini pemagaran namanya ya. Apabila ada jamaah yang kesampiran dapuan, yang mendapatkan dapuan jabatan, ternyata diketahui condong pada kefahaman orang-orang yang sudah keluar dari jamaah, maka oleh ulil amri, mantap ulil amri, Bapak Imam maksudnya, maka oleh ulil amri setempat supaya, besar tulisannya, supaya melepas dan membebas tugaskan dari semua dapuan, supaya melepas dan membebas tugaskan dari semua dapuan. Ini ijtihad dan nasihat ini sebagai upaya keimaman dalam meramut dan menjaga kepada semua jamaah secara adil, rafiq, muhsin, aris. Kasihan kalau sampai jamaah terpengaruh masuk neraka. Mantap. Ini luar biasa ini. Ini namanya apa ya? Kalau kita ngobrol santai itu, ini namanya apa ya? Jualan, tapi jualannya itu sudah diketahui busuknya. Lalu tetap aja dibangun untuk baik. Tetap aja dibangun supaya lebih baik, supaya lebih indah, supaya lebih bagus. Sampai berani mengatakan bahwa kita kasihan kalau sampai ada jamaah yang terpengaruh dengan kita ini, katanya bahasanya tek ini ya, lalu masuk neraka. Dikira mereka yang punya surga sendiri ya. Lanjut, ini saya potong, masih ada satu lembar tapi kelamaan itu kan. Masih ada halaman 12 tapi saya baca halaman 11 dan halaman 13 langsung. Nasihat ijtihad ini supaya diterima dengan hati ridha dan dikerjakan karena Allah. Moga-moga Allah paring barokah. Alhamdulillah, jazakumullahu khairan. Amin. Ma'asyiral muslimin, hafizakumullahu taala. Alhamdulillah, kita sudah membaca teks Bapak Imam, yaitu teks bernomor 3 insyaallah tadi, yaitu tentang pemagaran. Bagaimana usaha keimaman memagari agar jamaah-jamaah tidak terpengaruh kepada kita semua, tidak terpengaruh kepada kita-kita yang dianggap keluar dengan menakut-nakuti. Bahkan siapa saja yang terindikasi berhubungan dengan kita, siapa saja yang terindikasi condong kepada kita, maka dibebas tugaskan, dilepas. Itu bahasa halusnya. Tapi kenyataannya nggak boleh masuk masjid, nggak boleh sholat. Kenyataannya seperti itu bahasa halusnya aja. Kalau ada yang membantah, lah wong wis metu kok sholat ning kono,
Nah antum itu loh, kita sholat di luar itu loh, kita nggak pernah istilah ikut andil untuk bangun aja mereka ridho, lelo, seneng. Kita sholat di situ kok. Apalagi kita yang di masjid Jokam itu pernah sedikit banyak lah pernah ikut andil, minimal pemikirannya, minimal hartanya. Nah, ma'asyiral muslimin, hafizakumullah taala, benar-benar luar biasa ini. Dan ini tak lain sebenarnya adalah masalah fulus sebenarnya. Sudah tidak bisa ditutupi lagi bahwa golongan ini sudah menurun drastis pemasukannya. Karena selain banyaknya yang hijrah secara total fisik maupun akidahnya, juga banyaknya yang hijrah secara akidah tapi masih di dalam. Dan itu saya dapat WA-an banyak sekali. Katakan banyak itu lebih dari 10 lebih. Ustadz, kami sudah tidak kami sudah tidak taat Bapak Imam, tapi mohon maaf kami masih di dalam. Karena kondisi seperti ini. Masyaallah muslimin, hafizakumullah taala, saudaraku semua di Jogam, berpikirlah kalian. Bukan Anda saja yang mendapatkan jaminan dalam surga. Jamaah itu salah satu kewajiban dari beberapa kewajiban. Itu pun bukan berarti kemudian jamaah tunggal, jamaah jenengan, bukan. Yang keluar tuh kemudian nggak ibadah, bukan. Kita justru malah ibadah. Kita alhamdulillah malah justru tahu semangat ibadahnya. Jadi ini kan seakan-akan mau nakut-nakuti, seakan-akan orang keluar itu sudah nggak kena dengan diceritakan beberapa fitnah, cerita-cerita yang kadang cerita-ceritanya itu dibuat-buat. Inilah saudaraku semua, ma'asyiral muslimin, hafizakumullahu taala. Semoga Anda tetap berpikir waras, berpikir cerdas, berpikir secara akal sehat, akal waras. Kita itu mengajak kepada yang benar, menunjukkan kita ada ta'dil syubhat. Iki lo salahmu, iki lo benermu. Iki lo salahmu, iki benermu. Kita tunjukkan dengan baik. Bukan hanya kita menyalahkan saja, tapi kita tunjukkan iki salahnya, ini benarnya. Oke? Salam akal sehat, salam akal waras, salam akal selamat. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waltakum minkum ummatun yad'una ila al-khairi wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar